Selamat malam, selamat kembali berjumpa dalam ringkasan singkat Sekolah Sahabat Harian Jemaat Yesudipuro. Hari ini saya akan membawakan hari Rabu 7 Desember berjudul Penujuman, Nekromansi, dan Pemujaan Leluhur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, berkat menjadikan baik kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami berbuat kehendak-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau membukakan mata hati pikiran kami agar kami dapat mengerti firman ini dengan baik. Bila kiranya dosa-dosa kami tidak menghalangi kami untuk kami dapat belajar ini dengan baik. Tuhan ampuni atas setiap dosa pelanggaran kami berbuat kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kata penujuman atau nekromansi berasal dari istilah Yunani disebut nekros atau mati dan manteia atau ramalan. Dipraktikkan sejak zaman dahulu, penujuman adalah bentuk pemanggilan arwah yang diduga aktif dari orang mati untuk mendapatkan pengetahuan seringkali tentang kejadian masa depan. Sedangkan pemujaan leluhur adalah kebiasaan pemujaan terhadap leluhur yang telah meninggal karena masih dianggap keluarga dan arwahnya diyakini dapat mempengaruhi kehidupan orang hidup. Praktik kafir ini bisa sangat menarik bagi mereka yang percaya pada jiwa yang abadi dan yang juga merindukan orang yang mereka cintai yang telah meninggal. 1 Samuel 28 ayat 3-25. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa semua peramal, dukun, ahli sihir, dan ahli hidup dalam teokrasi Israel kuno adalah kekejian bagi Tuhan dan harus dihukum mati dengan rajam. Ya, di sini kita belajar tentang pelajaran dari Saul. Bagaimana Saul dia pergi ke sebuah daerah bernama Enrod, lalu dia bertanya kepada seorang dukun untuk memanggil mondiang atau arwah dari Nabi Samuel. Terus setelahnya itu singkat cerita, Nabi Samuel seakan-akan merasuki dukun itu dan berkata-kata, memberikan nasihat-nasihat bagi Saul. Disinilah salah satu pengalaman dari Alkitab terkait pemanggilan arwah atau penujuman atau pemujaan leluhur. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita dapat dalam kehidupan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Pemanggilan arwah penujuman ini sangat erat dengan tradisi kita di daerah Jawa terutama, bahkan mungkin di area Indonesia bagian lainnya sangat erat kaitannya dengan tradisi dan budaya. Di Jawa Tengah sendiri atau di Jawa sendiri ada banyak hal yang bisa kita temui dalam tradisi-tradisi kita, kampung-kampung di sekitar kita. Apakah kita harus berkompromi dengan hal itu? Tentu tidak, karena ini adalah pada prakteknya ketika ini kita lakukan dengan kepercayaan yang yakin dengan bahwa dia akan memberikan suatu peringatan, nasihat, atau jawaban apapun yang kita tanyakan, itu adalah sebuah praktek yang salah. Di sini saya baca lagi, saat meramalkan kematian Saul, roh penipu itu dengan mengambil bentuk Samuel menegaskan kembali teori yang tidak alkitabiah tentang keabadian jiwa. Itu adalah penipuan yang kuat. Saul seharusnya tahu lebih baik daripada terlibat dari apa yang sebelumnya dikutuk. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita belajar terkait bagaimana makhluk hidup itu terdiri dari tubuh dan roh atau debu dan roh, ya. Debu itu adalah tanah, roh itu adalah berasal dari nafas hidup. Ketika disatukan akan menjadi makhluk yang hidup. Ketika salah satu mati, debu akan kembali ke tanah dan roh akan kembali ke Tuhan yang memberikannya. Di sini tidak ada hal yang namanya arwah itu atau roh itu berjalan-jalan. Ketika manusia sudah mati, dia akan kembali ke Tuhan karena Tuhanlah yang memberikannya. Di sini doktrin yang harus kita tahu, bahwa ketika pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam tradisi budaya kita, banyak kita ikuti, banyak kita lihat hal-hal seperti itu, tapi kita yakin dengan doktrin kepercayaan kita bahwa itu tidak alkitabiah. Tetapi yang alkitabiah adalah bagaimana roh akan atau nafas hidup akan kembali lagi ke Tuhan. Ya, seringkali dalam kehidupan kita
dipalsukan atau kita ditipu oleh hal-hal seperti itu. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Itulah tanda-tanda di mana setan bekerja keras untuk menipu kita, bahwa agar supaya kita tidak percaya lagi dengan firman Tuhan, agar supaya apa? Kita tidak percaya lagi dengan doktrin-doktrin yang alkitabiah. Biarlah kiranya renungan singkat pada kali ini membuat iman percaya kita semakin hari semakin lebih dekat pada Tuhan pada akhir zaman ini. Inilah doa dan harapan saya. Amin.